Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardiansyah Rifki Praditya dengan NPM 06.2019.1.07197. Di sini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan praktikum pemrograman berorientasi objek modul keempat, yaitu tentang tampilan dan penanganan atau GUI, Graphic User Interface. Langsung saja kita ke programnya. Di sini di modul keempat ini terdapat package tambahan, yaitu bernama package view, dan juga nanti pada package controller. Di dalam kelas-kelas yang ada di controller dan juga model nanti ada sedikit tambahan untuk metodenya. Untuk di package view-nya sendiri ini terdapat 4 kelas, yaitu untuk kelas yang pertama ASLab GUI 07197, yang kedua GUI 07197, yang ketiga perhatikan GUI 07197, file objek CTRL 07197. Ini untuk tampilan ASLab-nya, tampilan GUI ASLab-nya. Lalu ini untuk tampilan utama dari GUI-nya. Lalu untuk perhatikan GUI ini tampilan untuk perhatikannya. Langsung saja kita ke kelas tambah, ke kelas yang ada di package controller ini, yaitu di kelas perhatikan controller 07197 ini terdapat sedikit tambahan, yaitu method default table model daftar prak, objek, kolom, NPM, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum, verified, kelas. Sebaiknya saya nanti saya jelaskan di akhir-akhir saja. Saya akan menjelaskan di GUI 07197-nya terlebih dahulu. Di sini di kelas ini terdapat, yaitu yang pertama import java.awt.color, yaitu library untuk GUI, yaitu untuk warna, untuk pewarnaan frame-nya atau GUI-nya. Lalu terdapat import java.awt.font, sama, yaitu library untuk GUI, yaitu untuk tulisannya. Lalu di sini terdapat import java.awt.event.action event. Ini maksudnya yaitu library untuk menerima inputan dari usernya. Jadi misal nanti pada user memilih daftar, klik daftar. Nah, di sini nanti fungsinya yaitu ini, fungsi dari import java.awt.event.action event, yaitu sebagai menerima inputannya dari user nanti, actionnya dari user ke programnya nanti. Lalu ada import java.awt.event.action listener, yaitu sebuah library untuk menerima argumen dari action event. Jadi setelah user memilih daftar nanti diterima oleh action listener-nya sebagai menerima argumen dari action event-nya. Lalu di sini ada import.java.util.date, yaitu sebuah library khusus untuk tanggal atau waktu. Lalu terdapat import
javax.swing.bentang. Itu sebuah library untuk GUI, Graphic User Interface. Di sini saya menggunakan bintang yaitu supaya lebih cepat untuk mengakses semua yang ada di javax.swing-nya. Lalu di sini terdapat JFrame, Lockback, New JFrame. JFrame ini sendiri untuk membuat frame-nya. Lalu di sini terdapat JLabel, JRadioBot button, JText field, JLabel, JButton, JPassword field. Untuk JLabelnya ini sebuah fungsi yaitu sebuah kolom atau area yang digunakan untuk menampilkan tulisan atau gambar. Jadi akan muncul tulisan login. Nah, ini untuk radio button, yaitu untuk berfungsi untuk memilih dan tidak memilih pilihan lainnya. Tombolan ini hanya dapat memilih satu dari sekian pilihan. Jadi nanti memilihnya salah satu. Ini JText field, yaitu untuk digunakan sebagai input atau bidang yang dapat diedit, menulis di dalamnya. Itu berupa seperti menuliskan seperti npm ini. Lalu terdapat JLabel sama seperti ini pada line ke-13 fungsinya. JButton sebagai sebuah tombol sederhana yaitu JPassword field untuk menuliskan kata sandi. Kita akan menampilkan karakter dan diganti dengan tanda titik. Jadi jika nanti menyebutkan passwordnya 123, maka yang yang ditampilkan nanti buat titik-titik hitam. JLabelnya terdapat login, daftar top, radio buttonnya radio accept, radio perhatikan, JText field text npm login, teks nama, teks nomor telepon, teks tanggal lahir, teks npm daftar, teks kelas. JLabelnya bisa dilihat di sini pada line baris 16-17 ini. JButton check dan drag, JPassword field, password login dan password daftar, private boolean, cek login jumlahan false. Hingga metode GUI, logback, set size, success ini digunakan untuk sebagai seperti ini. Saya coba tunjukkan untuk hasil GUI-nya, tampilan awalnya. Set size 700 sama 630 ini untuk sebagai lebar dan tingginya dari frame GUI ini. Jadi untuk lebar ininya, lebar keseluruhan frame-nya ini. Di sini set layout dulu. Untuk pertama kali ya itu membuatnya pasti kosongan, belum ada seperti ini. Tulisan-tulisan seperti ini masih kosongan karena putih. Lalu di sini logback, get content money, set background untuk warnanya pink. Itu ini warna pink ini, warna pink dari frame-nya, tampilan GUI yang ada pada tampilan utamanya. Lalu ada top ini untuk mengatur tulisan
lab rekayasa perangkat lunaknya ke bagian tengah seperti ini. Nah, tab ini nah, sama seperti ini sih tab yang ada di sini. Untuk J-labelnya lebih tepatnya yaitu lab rekayasa perangkat lunak yang munculnya seperti ini. Lab rekayasa perangkat lunak, tab set bond 50 XY, X 50 Y 10, lebar 600, tinggi 50. Lebar dari tulisan ininya 600, untuk tingginya ini 50. Lalu set fontnya yaitu Times New Roman, bold, di bold dengan ukuran 40. Size dari tulisan lab rekayasa perangkat lunaknya. Lalu lock track add top, tambahkan ke lock track regis. Lalu di sini terdapat J-label login, sama seperti ini fungsi-fungsinya, itu seperti ini. Login, tulisan login ini untuk XY lebar dan tingginya ini 150, 100, 100, font Times New Roman, di bold ukuran 30. Selanjutnya ini ada radio button, asisten lab, dan lab ini untuk ini tulisan asisten labnya yaitu menggunakan J radio button. Berfungsi, tombol berfungsi untuk memilih dan tidak dapat memilih pilihan lainnya, jadi hanya dapat memilih satu dari sekian pilihan. Jadi nanti bisa fungsinya radio button itu memilih dari salah satu ini pilihan ini asisten lab atau perhatikan, itu fungsinya radio button. Itu XY lebar tinggi 30, 150, 130 dan berwarna cyan itu seperti ini. Nah, lebih tepatnya seperti hijau-hijau gitu ya. Lalu sini radio button sama seperti ini, seperti asisten lab, bentuknya seperti ini, perhatikan. Lalu NPM, J-label NPM ini, NPM ini, background color, maaf tidak ada background colornya, warnanya polosan seperti ini. Syntax fill yaitu sebuah komponen yang digunakan sebagai input atau bidang yang dapat diedit menulis di dalamnya. Jadi di NPM ini dapat menuliskan seperti ini, dapat menulis atau dieditnya seperti ini sih. Lalu password sama seperti ini fungsinya, si password field. Nah, ini password field. Password field ini yaitu bidang yang digunakan untuk menulis kata sandi, tidak akan menampilkan karakter dan diganti dengan tanda titik. Nah, jadi di password ini jika input password 123 maka seperti ini. Itu munculnya titik-titik hitam ini sesuai dengan banyak input, banyak yang diketikkan oleh penggunanya. Lalu cek, button cek ini, button ini sebuah tombol sederhana. Nanti cek ini akan masuk ke tombol cek ini akan masuk ke, jadi jika dipencet ke asisten lab ini, maka nanti munculnya akan masuk ke aslab GUI nanti. Dan jika memilih perhatikan,
lalu memilih tombol cek, maka akan masuk ke perhatikan bui. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Untuk XY lebar tinggi 90, 320, 140, warna hijau. Ini ya, warna hijau. Lalu logback add cek. Nah, selanjutnya buat akun sama dari sebelum-sebelumnya, pada baris sebelum-sebelumnya buat akun. Nah, ini Times New Roman, font bold, di bold dengan ukuran 30. Lalu di sini sama label NPM, text field sama seperti NPM yang di ini, sama seperti yang ada pada baris 47 sampai 52 ini sama ya. Nah, ini sama. Nah, ini nama, selanjutnya yaitu nama, sama seperti ini fungsinya. Cuman ini untuk menginputkan namanya, kalau ini untuk menginputkan NPM nama ini ya. Nah, ini untuk J labelnya, ini untuk J set textnya. Nah, maksudnya J text field, J text field, J text field, J label, J label. Lalu J label password. Label password ini. Lalu di sini J password field. Nah, lalu selanjutnya nomor telepon. Ini nomor telepon, J label, J text field. Ini selanjutnya yaitu untuk inputan tanggal lahir, objek tanggal lahirnya. Ini J label, ini untuk J text field-nya. Lalu daftar, J button. Button ini sebuah tombol sederhana. Jadi jika sudah menginputkan ini, memasukkan nama NPM, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, kelas ini, nanti klik daftar ini, J button daftar ini. Nah, ini oh ya, kelas J label kelas ini, J label J text field-nya ini seperti ini. Set default exit on class. Ini maksudnya jika kita close langsung, maka akan otomatis close juga, jadi tidak perlu manual klik stop gitu. Jadi tidak perlu klik manual yang ada di sini ya. Jadi jika kita langsung silang ininya, nah maka seperti ini munculnya langsung build successful. Seperti itu. Ini logback, set visible, set location relative to. Nah, di sini yaitu ada sebuah metode yang di override, yaitu jika memilih radio ASLab is selected, maka radio praktikannya false. Jadi seperti ini. Coba run kembali. Nah, jika memilih ASLab, nah radio perhatikannya ini false. Jadi tombol hitamnya ini tidak tercentang di sini. Nah, seperti ini. Nah, jika memilih yang selanjutnya ini radio perhatikan, if jika radio perhatikan di selected dipilih, maka radio ASLab-nya set selected false, tidak dipilih.
Nah, jika memilih perhatikan, maka ini radio ASLAB set selected false atau tidak dipilih seperti ini. Nah, ini fungsinya yang tadi, fungsi dari si radio buttonnya tadi seperti itu. Lalu di sini ada metode check yang di override-kan juga. Nah, if jika cek login sama dengan benar, cek ini, jika mengklik cek ini, nah maka akan muncul selamat datang information. Akan muncul information selamat datang siapa namanya gitu. Nah, ini untuk hasil GUI-nya. Nah, ini untuk sebagai hasil GUI-nya. Lalu ini ada exception handling. Exception handling ini sebagai seperti misalnya user ASLAB-nya ini ingin masuk ini login. Nah, ketika npm dan passwordnya itu salah diinputkan, maka masuknya akan ke seperti ini, di catch-nya npm atau password salah. Nah, exception itu namanya exception ya. Exception itu yaitu sebagai permasalahan yang terjadi ketika mengeksekusi program. Sedangkan handling yaitu untuk menghandle. Jadi jika ada kesalahan dalam mengeksekusi program, maka akan dihandle, yaitu dengan cara ini, try catch ini. Nah, ini else. Jika ini untuk cek untuk perhatikan, yang ini tadi yang pada ini pada baris 143 sampai 153 ini untuk ASLAB GUI-nya. Nah, ini untuk ini jika sudah seperti ini, selamat datang. Nah, ini ASLAB nanti akan masuk ke ASLAB GUI, ketampilan frame ASLAB GUI-nya nanti. Nah, untuk dispose ini sebagai dispose ini jika nah ini untuk mematikan frame dari ASLAB GUI-nya nanti mati. Tiba-tibanya untuk mematikan frame-nya, kembali ke frame utamanya. Di sini sama, yaitu ini untuk perhatikan GUI-nya. Nah, ini jika memilih ini, maka masuk ke perhatikan GUI ini, ke frame perhatikan GUI. Sama, ini ada exception handling, try catch. Jika benar, selamat datang, nama mesin. Jika salah, npm atau password salah. Kosong ini saya akan jelaskan nanti, ada di bawah sendiri ini. Dan di sini ada reg untuk registrasinya. Reg ini untuk metode reg ini di override. Nah, untuk ini string npm ini di get text dan akan masuk ke atribut yang ada di entity-nya. npm pas nama, nomor telepon, tanggal lahir, kelas. Nah, ini
seperti ini. Jadi all object CTRL ini untuk mengakses metode insert yang ada di controller. Perhatikan yang ada di controller. Perhatikan controller ini di sini. Nah, dimasukkan ke tiap-tiap parameter. Jadi insert yang tadi, yang dari ini, insert ini dimasukkan ke dalam ini metode yang ada di, perhatikan controller 07197 ini dengan parameter-parameternya, tiap-tiap parameternya, yaitu caranya dengan mengakses objek yang ada di all object model. Maksudnya all object CTRL. Nah, dengan mengakses ini yang ada di all object CTRL, perhatikan yang ada di sini. Nah, ini. Nah, mengaksesnya yaitu yang ada di sini, di objek yang ada di all object CTRL ini. Untuk di sini di metode ini perhatikan controller 07197, perhatikan new, perhatikan controller 07197. Ini untuk adminnya. Saya jelaskan juga ini, kita import untuk mengakses kelas admin controller 07197, perhatikan controller 07197 yang ada di package controller. Nah, seperti ini. Jika benar, maka bila benar menginputkannya, registrasi sukses. Jika salah, format penulisan salah, registrasi gagal. Sama menggunakan exception handling, trackage. Nah, lalu ada metode kosong, yaitu jika menginputkannya salah dalam menginputkan semua yang ada di frame ini, frame dari GUI-nya ini, maka nantinya akan seperti jika user salah input ya, maka otomatis akan terhapus semua teks-teks yang diinputkan sebelumnya. Nah, jadi akan disuruh menginputkan kembali, jadi langsung hilang. Itu contohnya seperti ini. Saya coba 077. Nah, kita cek. Nah, npm untuk pasword salah. Nah, fungsinya void kosong ini seperti itu. Jadi langsung hilang ketika salah dalam menginputkan, dia langsung hilang. Nah, selanjutnya ke kelas select GUI. Ini untuk frame select GUI-nya itu sama, dapat import seperti sebelumnya. Nah, di sini terdapat. Nah, perhatikan controller, perhatikan controller, nyambung ke metode yang ada di all object CTRL ini. Nah, nyambung di sini. Jframe, jtable, jscroll pane. Scroll pane ini untuk untuk new jscroll pane-nya. Untuk tabel, perhatikan. Nah, di sini terdapat set size untuk ukuran dari dari frame dari asli GUI-nya. Set layout 0,
Jadi untuk tampilan awalnya masih kosongan ini ya. Nah, saya coba tunjukkan. Nah, seperti ini slab GUI-nya. Size 650 500 ini besar, ini frame-nya ini yang pink ini. Namanya admin, back warna pink, Times New Roman, default dengan ukuran 40. Nah, ini masuk, tambahkan ke slab. Nah, di sini terdapat J-label, npm, password, J-button verif, button verif ini, J-button back, tombol back, sama ini seperti yang ada di kelas GUI 07197. Nah, di sini ada metode back yang di override. Nah, di sini metode jika back ini, maka akan otomatis jika back ini, maka ketika dipencet back ini, maka frame slab ini J-frame new. Nah, ini new GUI ini. Nah, maka akan kita matikan, yaitu melalui aslab dispose. Dispose ini untuk mematikan halaman yang ada di sini, slabnya ini. Jadi nanti akan kembali ke program utamanya. Tuh, contohnya seperti ini. Nah, akan kembali seperti ini. Lalu ada verif. Saya coba kembali. Nah, ini untuk verifikasi. Nanti di sini akan muncul datanya jika para praktikannya sudah menginputkan. Nah, ini sama, update is verified. Seperti ini. Nah, ini ada tabel perhatikan. Terus klik npm text, paste text. Nah, ini untuk seperti ini. Nah, untuk ininya, text, password textnya. Ini tidak akan memasukkan npm dari praktikannya dan juga password dari praktikannya, lalu di verif jika sudah di back. Nah, selanjutnya ke kelas praktikan GUI. Nah, di sini terdapat import sama seperti tadi. Di sini ada tambahan import java text simple date format untuk library khusus untuk menyimpel date format dari tanggalnya. Itu ada entity praktikum entity untuk mengimport dan mengakses kelas praktikum entity 07197 yang ada di package entity. Dapat J-frame, new J-frame untuk menambahkan frame barunya, J-button, text areanya, label, J-combo box, new J-combo box-nya. Lalu di sini set size, ukuran awalnya. Kita coba, saya coba beri contohnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan dari
perhatikan GUI-nya seperti ini. Set size ini untuk ukuran frame-nya. New JFrame ini perhatikan. Nah, XY 720 600 set nul ini untuk, jadi jika sudah memilih ukurannya maka tampilan awalnya tidak seperti ini sebenarnya, masih kosongan. Nah, berwarna pink. Kita perhatikan ini tulisan ini Times New Roman di bold dengan ukuran 30. Nah, daftar praktikum sama seperti daftar perhatikan ini. Times New Roman di bold ukuran 30, daftar di bagian daftar ini. Lalu ada tombol back untuk kembali. Lalu sama seperti ini, seperti kelas GUI 07197 dan kelas Aslab GUI 07197. Nah, jika if cek sama dengan min 1, Anda belum daftar praktikum. Sama jika if cek sama dengan min 2, Anda belum daftar praktikum. Nah, seperti tadi. Kita coba kembali seperti ini. Nah, seperti ini akan muncul Anda belum daftar praktikum. Nah, set text kita perhatikan. Jika sudah daftar, nah nanti akan muncul di sini. Daftar PTN, set text kita perhatikan. Untuk tombol back-nya, begini sama seperti tadi. Ketika dipencet back, maka frame dari perhatikan ini akan berhenti atau dimatikan, yaitu perhatikan titik dispose ini, dan akan kembali ke frame utamanya, new GUI ini. Nah, untuk ini terdapat metode data perhatikan, dicek false, is verified dengan false. Jika salah, maka belum diverifikasi. Seperti ini ya. Saya coba pilih GPU, daftar. Nah, belum diverifikasi. Nah, jika else, jika sudah diverifikasi dari Aslab GUI-nya, maka munculnya sudah diverifikasi dan muncul NPM, nama, nomor telepon, tanggal lahir, verifikasi kelas praktikum. Nah, ini set text ini seperti ini. Nah, untuk pada kelas tambahannya, ya di kelas perhatikan controller tadi terdapat metode tambahan, yaitu metode default table method daftar prak, objek kolomnya, npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum, verified, kelas. Nah, ini nah, for if is verified sama dengan false, maka verif no, else verif yes. Nah, di sini ya nanti. Nah, ini untuk objek-objeknya. Objek pertama yaitu nama, npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, verifikasi, sama kelas. Nah, ini. Lalu udah tambah pada kelas kelas daftar prak model ini. Nah, di sini juga terdapat metode tambahan. Ini daftar prak entity all data prak return daftar prak release semua data praknya. Lalu lanjut ke main kelasnya, kelas main. Nah, ini public static void main.
Ini dapat import view. Saya pilih bintang agar semua kelas-kelas yang ada di package view bisa terimport. Ini GUI 07197 GUI, new GUI. Nah, lebih tepatnya seperti ini sih. Saya run seperti ini, lebih tepatnya. Nah, maka saya silang terlebih dahulu, saya run kembali, saya coba run kembali ya. Nah, seperti ini tampilannya, tampilan utama dari GUI-nya. Saya coba buat akun terlebih dahulu dengan npm saya sendiri 9197. Nah, di sini saya akan mencoba menginputkan data baru buat akun, yaitu npm 0797, nama Ardi, password 123, telepon 059, dan persingkat lahir, daftar. Nah, registrasi sukses, maka saya akan login sebagai praktikan dengan npm saya. Nama daftar Ardi. Nah, jika belum terpraktikum maka menyentuh seperti ini. Pilih GPU. Nah, maka di data praktikannya muncul seperti ini. npm nama, nomor telepon, tanggal lahir, verifikasi, kelas, praktikum. Saya kembali, saya login pakai asisten lab. Coba npm 25, password 05, nama tulisan kita. Nah, ini akan muncul data dari praktikan yang sudah diinputkan sebelumnya. Seperti ini. Nah, saya coba verif. Saya kembali ke tampilan utama. Saya login kembali sebagai perhatikan, yaitu dengan npm 07197, password 123, cek. Nah, maka di sini akan muncul npm nama, nomor telepon, tanggal lahir, verifikasi sudah diverifikasi, kelas B, dan praktikum PPU. Seperti ini. Nah, seperti ini untuk tampilan GUI-nya. Sekian dari penjelasan tugas pendahuluan modul keempat ini, yaitu tentang tentang tampilan dan penanganan ini. Jika ada kurang lebihnya atau salah dalam menjawab, dalam menjelaskan programnya, source code-nya, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.